Banyak konten kreator atau motivator di luar sana bilang, kalau kamu konsisten menabung 500.000 setiap bulannya, kamu bakal jadi miliarder. Pertanyaannya, kapan? Pas kamu sudah di liang lahat. Sekarang mari deh kita jujur-jujuran, kalau misalkan gaji kamu standar UMR, katakanlah 4,5 sampai 5 juta dan kamu menabung secara konsisten 500.000 setiap bulannya, maka kamu membutuhkan waktu 166 tahun untuk mendapatkan 1 miliar pertama kamu. Itu pun kalau kamu nggak sakit, nggak makan, dan nggak ada inflasi, dan yang paling pasti kamu masih bernafas. Hari ini aku nggak mau ngasih kalian motivasi sampah, tapi hari ini aku mau kasih kalian matematika miliarder. Kita bakal bedah simulasi jujur berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk mendapatkan 1 miliar pertama kamu dengan gaji UMR, apa yang harus kalian korbankan, dan mengapa menabung doang sebenarnya itu adalah jalan yang paling lambat buat kaya. Siapkan kalkulator kalian karena ini adalah realita cek yang paling keras yang bakal kalian tonton di tahun ini. Kita pakai angka nyata, gaji 5 juta, dan biaya hidup minimalis di kota besar, makan, kos, transportasi, pulsa, anggap saja 4 juta, dan kamu masih punya 1 juta. Kamu sudah termasuk hebat kalau kamu bisa sisa segini. Kalau kamu cuma taruh uang kamu di bawah bantal atau menabung secara mandiri, 1 tahun kamu mendapatkan 12 juta, 10 tahun kamu mendapatkan 120 juta, dan untuk menyentuh angka 1 miliar, kamu membutuhkan waktu 83 tahun. Umur kamu sekarang berapa? 25. Berarti kamu mendapatkan 1 miliar pertama kamu itu di usia 108 tahun. Masih mau bilang nabung pangkal kaya? Dengan kecepatan nabung 1 juta sebulan, itu kamu bukan lagi kejar mimpi, tapi kamu lagi lari di atas treadmill yang makin lama kecepatannya makin gila. Kamu capek, tapi kamu tidak berpindah tempat. Jadi, kalau strategi kamu cuma menyisihkan sisa gaji, aku minta maaf nih, kamu nggak bakal pernah sampai di angka 1 miliar di usia produktif kamu. Sekarang kita masukkan faktor investasi. Katakanlah kamu investasi di instrumen yang kasih kamu return 10% setiap tahunnya, dan ini angka yang cukup agresif. Dengan 1 juta setiap bulannya, kamu membutuhkan waktu 23-25 tahun untuk mendapatkan 1 miliar pertama kamu. Dengan modal 276 juta selama 23 tahun, saldo akhir kamu itu akan berada di angka 1 miliar. Tetapi kamu harus sabar dan disiplin membiarkan bunga dari modal kamu itu berbunga lagi, atau biasa disebut bunga berbunga atau compound interest. Kedengarannya sih oke, dengan modal hanya 276 juta setelah 23 tahun kamu mendapatkan 1 miliar pertama kamu. Tapi tunggu dulu, kamu harus ingat yang namanya faktor inflasi. Karena 1 miliar di tahun 2050 nilainya tidak akan pernah sama dengan 1 miliar di hari ini. Harga kerupuk aja naik, apalagi harga rumah. Oke, sekarang mari kita lihat harga rumah di tahun 2000-an. Harga rumah subsidi ya, bukan harga rumah komersil. Di daerah sekitar penyangga ibu kota Jakarta, katakanlah Depok dan Tangerang, per unitnya itu seharga 100 juta rupiah. Dan saat ini per unitnya seharga 185 juta rupiah. Berarti ada kenaikan 85 juta rupiah. Mari kita bergeser di daerah Sulawesi. Di tahun 2000-an, harga rumah subsidi per unitnya di angka 20-40 juta rupiah per unit. Dan saat ini harganya 175 juta per unit. Kenaikannya sangat-sangat signifikan. Dan mari kita lihat contoh yang sangat dekat di sekitar kita. Kalau misalkan kita membawa uang 10.000 rupiah di tahun 2000 ke minimarket atau ke swalayan, kita bisa mendapatkan 20 bungkus Indomie. Karena saat itu Indomie 500 perak, 500 rupiah per bungkus. Saat ini kalau kamu membawa uang 10.000 di minimarket atau swalayan, kamu hanya mendapatkan 2 bungkus Indomie. Uang yang sama, 10.000 rupiah, tapi nilainya tergerus oleh inflasi. Sekarang mari kita lihat inflasi nasional kita. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia, Desember 2025 kemarin, inflasi kita berada di angka 2,92%. Kedengarannya sih kecil, tapi kalau harga rumah naiknya 10-15% per tahun, dan gaji kamu cuma naik 6% setiap tahunnya, itu artinya tiap kali kamu melangkah 1 meter, garis finish kamu mundur 10 meter. Kenapa matematika ini susah untuk yang bergaji UMR? Karena ada yang namanya property trap.
Orang kaya itu beli waktu, sedangkan orang miskin itu jual waktu untuk mendapatkan uang yang tidak seberapa. Pas gaji kamu mepet, kamu tidak punya daya ungkit atau leverage. Kamu tidak mampu untuk membeli barang berkualitas bagus yang awet. Jadi kamu beli barang murah yang bolak-balik rusak, akhirnya pengeluaran kamu malah lebih banyak. Kamu telat bayar cicilan karena uangnya kamu pakai untuk makan. Akhirnya kamu kena denda. Orang kaya itu tidak pernah bayar denda. Mereka itu selalu membayar tepat waktu dan memiliki beberapa sumber penghasilan. Kamu tidak punya uang untuk beli skill. Akhirnya kamu bekerja di tempat yang sama selama bertahun-tahun dengan kenaikan gaji yang cuma 3-5%, yang mana angka itu kalah dengan inflasi. Di segmen kali ini, aku mau kalian sadar bahwa musuh utama kalian itu bukan pengeluaran kopi susu seharga Rp20.000, tetapi struktur penghasilan kalian yang tidak berubah. Terus gimana dong? Apa nggak ada harapan lagi? Ada, tapi jalannya bukan lewat berhemat sampai mampus. Jalannya adalah high income skill. Jadi matematikanya gini, daripada kamu pusing mikirin bagaimana caranya nabung dari 1 juta ke 2 juta yang mana itu mustahil karena kamu harus makan, lebih masuk akal kalau kamu pikirkan bagaimana caranya menambah penghasilan kamu dari 5 juta ke 15 juta rupiah. Sekarang aku kasih simulasi barunya. Kalau misalkan pendapatan kamu 15 juta, maka biaya hidup kamu tetap 5 juta, jangan dinaikkan. Kamu punya 10 juta untuk investasi setiap bulannya. Kalau 10 juta ini kamu investasikan di instrumen yang ngasih kamu return 10% setiap tahunnya, kamu hanya butuh waktu 7 tahun untuk mendapatkan 1 miliar pertama kamu. Tapi dengan catatan, sabar dan disiplin, dan membiarkan bunganya berbunga atau compound interest. 7 tahun versus 83 tahun, bedanya di mana? Bedanya di value diri kamu. Kalau misalkan kamu sekarang berusia 25 tahun dan kamu investasikan uang kamu selama 7 tahun, maka di umur 32 tahun kamu sudah mendapatkan 1 miliar pertama kamu. Dan di usia itu kamu masih termasuk usia yang sangat produktif. Dan kalian harus ingat, waktu dan kesehatan adalah aset yang paling berharga. Aku bakal kasih tahu kalian, berhenti langganan Netflix, pakai uangnya buat langganan kursus atau beli buku. Pakai waktu malam kalian untuk belajar digital sales, AI prompting, atau copywriting. Satu-satunya cara gaji UMR bisa jadi miliarder adalah berhenti menjadi orang bergaji UMR secepat mungkin. Di tahun 2026 ini, kamu tidak bisa lagi mengandalkan tenaga fisik dan ijazah umum. Kamu butuh high income skill. Kenapa? Karena ketika inflasi naik 2,92% dan harga properti naik 10-15%, pendapatan kamu harusnya naik minimal 30-50% per tahun supaya kamu bisa menang melawan keadaan. Berhenti mikirin gimana caranya bisa berhemat 10.000 dari uang parkir. Mulai pikirkan bagaimana caranya untuk menambah 10 juta di penghasilan bulanan kamu lewat AI workflow atau high ticket sales. Karena di ekonomi tahun 2026, pertahanan terbaik adalah menyerang atau menaikkan income. Miliarder itu bukan hanya sekedar angka di tabungan, tetapi kapasitas otak. Kalau hari ini kamu dikasih 1 miliar tetapi otak kamu masih otak UMR, uang itu akan habis dalam setahun buat beli barang konsumtif yang kamu pikir itu bakal membuat kamu kelihatan kaya. Tetapi kalau otak kamu sudah otak miliarder, meskipun saat ini saldo kamu 50.000, itu cuma masalah waktu sampai angka tersebut berubah jadi miliaran. Jujur, konten kali ini pahit, tapi aku lebih suka kalian benci aku sekarang karena aku jujur, daripada kalian senang dengan aku sekarang, tapi dalam jangka 10 tahun dari sekarang, kalian masih di tempat yang sama dan malah makin stres melihat harga rumah yang sudah tidak terjangkau lagi. Tugas kalian minggu ini, buka catatan, tuliskan pengeluaran kalian, dan yang paling penting, tuliskan skill apa yang kalian mau pelajari bulan ini untuk menaikkan harga kalian di pasar tenaga kerja. Saya Indi, see you on the next video. Stop dreaming and start calculating. Bye-bye.